Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di acara ngobang yang ketiga ini yang bertemakan Yuk Peduli Sampah. Oke, di sini aku ingin perkenalkan diri dulu. Nama aku Reda Narfi Arsyitania, selaku HR dari IMConnect Bandung dan juga MC dari acara live IG kali ini. Oke, aku ingin nanya dulu dong ke yang udah hadir ini ya. Apakah sehat-sehat semua? Apa lagi mau merencanakan untuk malam mingguan hari ini? Semoga kita tetap sehat-sehat semua dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, ini udah banyak banget yang masuk sih. Oke, aku ingin ngejelasin dulu di sini kita live IG untuk apa ya. Jadi di sini tuh kita akan membahas mengenai acara yang diselenggarakan oleh divisi sosial yaitu Yuk Peduli Sampah atau disingkat juga oleh YPS seperti itu. Nah, kita tuh nggak bakal cuma aku doang gitu yang ngeliatin aku yang ngobrol, enggak, tapi kita akan ditemani oleh pembicara kita yaitu Kamiswa. Nah, aku lihat dulu ya, apakah Teh Miswanya sudah hadir atau belum. Belum sepertinya. Oh, udah ada Teh Miswa sih, tapi masih pakai IG-nya pribadi. Halo Teh Miswa. Oh, Teh Miswa nggak bakal pakai IG YPS. Untuk teman-teman yang lagi nonton juga boleh untuk tanya-tanya, untuk komen-komen biar rame gitu ya. Oke, katanya sebentar gitu. Nah, untuk yang sudah hadir ada Rihadatul Urfi. Halo, ada juga Merliana. Halo. Oke, ini udah di record. Kita sedang invite ya teman-teman. Halo. Halo. Oke, sebelumnya nih aku pengen kenalin dulu Teh Miswa ini siapa. Jadi Teh Miswa merupakan manajer dari divisi sosial IMConnect Bandung. Seperti itu, dan katanya juga PIC ya Teh? Iya, aku. PIC dari acara Yuk Peduli Sampah. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya Teh Miswa mau memperkenalkan diri terlebih dahulu boleh? Oke. Oke, halo teman-teman semua. Selamat sore. Perkenalkan, Teh Miswanya di aku loading ya. Sebentar, sepertinya jaringan ya teman-teman. Oke, kita sapa-sapa dulu aja nih yang udah masuk ya. Kita aja nih. Ada Nisha HDR atau di sininya Ala sih. Halo. Terus ada Femi Jemat 22. Halo juga. Ada kayak yang belum aku sebut. Oke, ini udah masuk lagi. Bentar ya teman-teman. Sepertinya ini jaringan. Nah, jaringan ya? iya kayaknya jaringan. Gak apa-apa. Sok Aku lanjutin. tiba-tiba live tadi. Maaf banget. Oke, aku perkenalan ulang kali ya. Jadi, halo teman-teman semua, selamat sore. Perkenalkan, aku Miswa Kirana. Di sini aku mungkin sebagai Social Project Manager dari Indonesia Millennial Connect Bandung. Tapi di sisi lain juga aku kebetulan sekaligus PIC dari acara PIC 1 ya, karena ada yang PIC 2-nya. PIC 1 dari acara You Peduli Sampah nih, kayak gitu. Begitu. Oke. Ini udah banyak nih fansnya. Kamiswa katanya.
Hai Bu Miswa, wak Nah, wak katanya semangat gitu. Banyak banget nih fansnya, mantap kayak teman-teman. gitu. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke acaranya. Nah, boleh nggak sih jelasin dulu Yuk Peduli Sampah itu apa? Jadi, Yuk Peduli Sampah ini sebenarnya suatu kegiatan ya, suatu kegiatan yang inginnya mewadahi masyarakat semua dan teman-teman semua untuk kalau bagian lomba mungkin untuk berkarya gitu, berkarya Mm-mm. sekaligus kan, tapi ada bidang pengolahan sampahnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk workshop dan expo itu di sini ingin mewadahi teman-teman semua buat sharing, buat nyobain langsung, buat apa bikin kompos dan sebagainya kayak gitu. Itu sih singkatnya ya. Mm-mm. Keren sih, itu mulia banget ya. Apalagi sekarang kita tahu kan, Jakarta itu lagi kena bencana gitu kan, banjir. Dan kita nggak tahu itu penyebabnya bisa jadi karena sampah atau memang karena hujan, bla bla bla. Seperti itu. Oke, Langganan ya. oke. Nah, nah latar belakang Teh Miswa sendiri nih, kenapa sih pengen bikin acara Yuk Peduli Sampah? Oke, latar latar belakang acara kita ya. Mm-mm. Mungkin aku agak ke belakang dikit. Jadi kayak sebenarnya Imconnect Bandung ini kan lebih ini ya, bukan lebih maksudnya lagi tahap merintis gitu kan. Kita baru Mm-mm. banget ada tahun 2020 kemarin, ya kan? Terus yang mana proker-prokernya tuh benar-benar baru gitu. Ini Mm-mm. hal baru banget buat kita juga semua. Jadi semuanya itu dirancang itu sesuai dengan apa ya? Dengan keresahan pribadi masing-masing gitu, termasuk Yuk Peduli Mm-mm. Sampah ini. Jadi Yuk Peduli Sampah ini tuh dari keresahan aku pribadi di mana kayak aku tuh suka greget gitu loh. Jadi ada rasa greget kayak kenapa kenapa sih padahal itu tuh sesimpel itu kenapa nggak Mm-mm. bisa, terus habis itu atau mungkin kenapa nggak keseluruhan orang-orang tuh mengelola sampah bisa dari rumah lah kayak gitu kan. Mm-mm. Terus kayak greget juga apalagi kalau misalnya ngeliat video-video yang sampah di landfill tuh menumpuk-numpuk. Oh my god, siapa yang nggak greget ngeliat itu. Dan Mm-mm. makanya pengennya di YPS ini, kita singkat YPS, pengennya tuh kayak ayolah teman-teman kita greget bareng, kayak apa, ayolah kita sadar sadar akan lingkungan bareng kayak itu. Terus kita lihat nanti di hari H tuh bakal ada fakta-fakta tentang sampah, kayak sebenarnya Indonesia nih sedang sedang apa sih, sedang kayak gimana sih gitu untuk permasalahan Mm-mm. sampahnya gitu kan. Selama ini kita mungkin ya karena kesibukan masing-masing kayak nggak ngeh lah gitu kan, termasuk aku juga mungkin ngehnya baru belakang-belakangan ini gitu, mungkin aku greget dari dulu, cuma fakta-fakta yang mengerikannya tuh aku baru dapatkan sekarang gitu. Kayak contohnya Mm. apa, kayak contohnya tuh tahun 2020 kemarin aja eh, sampah di kita aja tuh udah sampai 67,8 ton, yang mana Mm. itu tuh nggak sedikit ya kan, itu nggak sedikit, Mm-mm. itu banyak banget, dan itu tuh nggak keolah. Jadi ini tuh ada di tempat pembuangan akhir gitu, Mm-mm. itu numpuk sebanyak itu gitu. Dan pasti tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahunnya tuh pasti akan terus bertambah gak sih gitu kan, kayak kalau nggak ditangani dengan baik gitu kan. Makanya apa, bahkan wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan kita aja tuh sampai bilang gini, kalau misalnya kita terus-terusan begini, nggak ada extraordinary effort atau cara-cara luar biasa untuk menangani sampah yang baik, ini nih Mm-mm. bahkan sampah ini tuh tahun 2050 atau mungkin sebelum itu bisa 2 kali lipat dari yang sekarang. Mm. Kayak bayangin aja gitu, kayak 67,8 atau mungkin 68 lah ya kita Mm-mm. buletinnya, itu dikali dua lagi bakal bakal sebanyak apa gitu loh. Atau mungkin bahkan kayak satu tempat cuma sampah doang, oh Mm. my god, itu kayak bakal aku nggak bisa habis pikir gitu loh. Kayak Mm. kita semua harusnya mikir sampai sana gitu, kita semua harus takut ya, kita semua harus takut Mm. gitu. Kayak karena bagaimanapun juga kita adalah apa ya, penghasil sampah gitu tanpa kita sadari gitu kan. Kayak mungkin eh, ada mungkin juga ya, mungkin ada yang mikir kayak itu mungkin dari pabrik ya kan Mm. sampahnya, atau mungkin dari limbah perusahaan mana kayak gitu kan. Tapi padahal yang paling banyak tuh sampah rumah tangga gitu, yang mana kayak
ya itu sampah rumah tangga yang emang tidak terpilah dengan baik, yang akhirnya cuma dibuang ke TPA gitu, beres gitu kan. Padahal tuh di Indonesia tuh banyak sekali komunitas, terus kayak apa ya, kayak apa ya, kayak project-project untuk terkait sampah, terus kayak perusahaan sosial dan sebagainya terkait sampah, atau komunitas, dan ya pokoknya banyak gitu kan, banyak yang menaungi masalah inilah sebenarnya tuh ya. Cuma nih ya, aku tolong digaris bawahi, mungkin teman-teman mikirnya kayak ngelihat di berita banyak organisasi komunitas, terus habis itu banyak juga yang gerakan-gerakan sampah yang ya terkait sampah gitu. Tapi tolong digaris bawahi bahwa eh, sebenarnya untuk seluruh Indonesia, organisasi-organisasi tersebut tuh cuma sebagian kecil gitu loh. Kayak yang menangin, jadi pihak yang menangani sampah sebenarnya itu lebih dikit dibandingkan pihak penghasil, kayak gitu. Cuma kan kalau pihak penghasil nggak mungkin mereka keluar-keluar, ya kan? Nggak mungkin kayak aku bulan ini menghasilkan sampah sekian, terus yang itu juga update sampah sekian. Kayak mungkin kalau misalnya kita ngelihatnya kan, kalau misalnya gerakan-gerakan gitu kan, oh banyak nih gerakan-gerakan ini ya, ya udahlah bagus ada mereka gitu kan. Padahal tuh sebenarnya tuh penghasilnya tuh lebih banyak lagi gitu dibandingkan ya dibandingkan yang nanganin gitu kan. Nah itu yang harusnya jadi mindset kita, bukan jangan sampai kita tuh berpikir kayak gini, kayak oh udah ada pemerintah lah, oh udah ada misalnya kalau di Bandung ada Kang Pisman lah yang nanganin gitu kan, atau enggak oh udah ada organisasi inilah, atau mungkin oh udah ada perusahaan sosial ini nih, contoh kayak Waste for Change gitu kan. Ini perusahaan sosial yang keren banget ya menurut aku ya, sangat-sangat keren, yang beneran apa ya, ini aku bukan promosi ya, tapi emang beneran apa ya, memberikan memberikan suatu gerakan yang bener-bener nyata adanya gitu loh. Kayak dan juga mereka juga nggak cuma kayak sekedar ngasih tong sampah bagi apa pilah sampah atau sebagainya kayak kompos, tapi juga mereka melakukan training ke masyarakat, terus melakukan apa akademik juga, apa kayak akademik tuh maksudnya bukan pelajaran ya, kayak akademi gitu, akademi terkait pengolahan sampah itu keren banget pokoknya gitu. Tapi kita masyarakat lain gitu, maksudnya di sisi lain mungkin kita kan anak organisasi kayak merasa berkewajiban gitu, tapi kan padahal yang harus dipupuk tuh dari masyarakat gitu kan, benar-benar masyarakatnya gitu yang benar-benar menghasilkannya itu gitu. Nah makanya pengennya tuh dari sini itu menjadi langkah awal semuanya buat kayak ayolah gitu kita apa memilah sampah bareng-bareng, atau misalnya belum punya ilmunya, ayo join ke komunitas manapun gitu, terserah, yang penting dengan tujuan baik gitu, kayak gitu. Mungkin dari generasi milenialnya dulu gitu kan, ya kan. Terus juga mungkin aku mau memberikan fakta-fakta greget juga, apa kalau di Indonesia tuh ya, di Indonesia tuh bahkan apa 11 yang terolah tuh 11,38% kalau nggak salah ya, pokoknya sekitar itu 11%-an itu yang terolah gitu. Itu tuh yang terolah cuma segitu dari segudangnya sampah yang dihasilkan gitu kan. Itu kayak miris banget gitu. Terus sisanya kemana? Kayak 88 sekian persennya itu tuh diangkut ke TPA atau enggak berserakan di sekitar kita yang kita tahu gitu. Kayak ya udah di perumahan kan ada yang kotak apa, atau enggak di kalau misalnya teman-teman ngeliat ke sekitarnya atau jalan-jalan itu kan masih ada tuh yang dilarang buang sampah di sini tapi numpuk tuh sampahnya. Itu tuh ya ampun, itu tuh bukan bukan tong sampah gitu kan, udah dibilang berkali-kali bukan tong sampah, tapi masyarakat tuh masih kayak ikut-ikutan kayak nggak ngeh. Dan aku juga sebenarnya kalau dari aku pribadi juga nggak bisa apa ya, nggak bisa bikin satu orang tuh kayak sadar gitu, apalagi yang udah maaf ya, kayak apalagi yang udah lanjut, kayak mungkin kita milenial mungkin ada semangat, tapi kalau misalnya udah yang lanjut gitu kan, kayak mungkin ya udahlah seadanya aja gitu kan, karena dari dulunya udah terbiasa jadi budaya ya kan. Makanya itu sebenarnya sayang banget sih gitu kan. Nah terus juga tapi sebenarnya aku juga mau memberikan fakta-fakta baiknya. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh udah banyak kolaborasi gitu,
Hmm. kayak contoh produsen-produsen perusahaan besar, kayak contoh perusahaan FMCG, apa consumer goods, kayak misalnya yang eh, apa menciptakan eh, buat bikin sampo atau bikin kayak makanan ciki-ciki dan sebagainya, atau mungkin bikin kebutuhan sehari-hari, itu kan consumer goods ya. Nah, itu tuh mereka udah banyak kolaborasi kayak sama asosiasi-asosiasi penanganan sampah, terus kayak apa sociopreneur, itu tuh mereka udah banyak kolaborasi, itu alhamdulillahnya. Terus habis itu anak-anak bangsa juga udah kayak menciptakan startup gitu, kayak contohnya ada Gringo, itu namanya Gringo. Jadi Gringo tuh kayak semacam aplikasi pelayanan buat pengangkutan sampah, pemilahan sampah, sama kayak yang nyalurin gitu loh, nyalurin antara tiap orang ke uh, si penangan sampah kayak gitu loh. Itu tuh suatu inovasi lah yang bagus, cuma memang belum secara meluas karena namanya juga rintisan startup, nggak bisa langsung boom gitu kan. Tapi masih banyak lah anak-anak muda ya, maksudnya perintis-perintis usaha yang emang peduli akan sampah kayak gitu kan. Terus selain itu juga ada kayak mall sampah, terus habis itu kayak terus juga kan kayak kita juga punya bank sampah tiap daerah gitu kan. Sebenarnya tuh banyak penanganan yang sudah dilakukan, tapi lagi-lagi yang perlu digarisbawahi dan yang dijadikan mindset adalah bahwa penanganan sampah, entah itu organisasi, komunitas, pemerintah, atau apapun, itu masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang menghasilkan sampah gitu loh. Kayak soalnya masyarakat Indonesia banyak banget kan, nggak sedikit gitu. Nah itu mindset yang perlu banget digarisbawahi. Terus boleh juga kita ngambil contoh ke negara lain gitu, ke negara lain yang penanganan sampahnya lebih baik. Contoh aku ngasih tahu kayak Korea Selatan gitu, atau enggak Swedia. Contoh dulu Korea Selatan. Kalau di Korea Selatan tuh ada sistem namanya pay for your trash gitu kan. Jadi teman-teman tuh diwajibkan buat buat bayar sampah yang teman-teman buang gitu. Jadi contoh yang pertama itu ada namanya kayak sistem barcode gitu, RFID, radio frequency identification. Jadi ada mesinnya gitu. Jadi nanti tinggal masukin sampahnya ke situ. Terus nanti tuh ya teman-teman harus bayar tiap bulannya gitu. Jadi maksudnya apa sih? Mungkin nanti aku jelasin di belakang. Nah itu yang cara mereka yang pertama. Terus cara mereka yang kedua adalah dengan adanya plastik sampah khusus. Itu banyak banget di mereka kayak plastik sampah khusus makanan, plastik sampah khusus daur ulang kayak gitu kan. Dan itu harus dibeli, harus dipakai. Jadi kalau buang sampah harus pakai itu, dan kalau misalnya nggak pakai itu jadi denda kayak gitu. Warganya tuh didenda kalau misalnya nggak pakai plastik itu. Jadi itu beneran dari pemerintahnya gitu. Terus juga mungkin kelebihan mereka juga karena mereka tuh sifatnya sentralistik gitu kan. Jadi kayak dari pemerintah langsung ke merata ke seluruh Korea Selatan gitu kan. Terus juga mungkin karena wilayahnya tuh nggak sebesar kita gitu ya. Jadi kayak masih terjangkau kayak gitu kan. Terus abis itu kan kalau di kita desentralisasi kan, kayak contoh ya Bandung menanganinya seperti ini, terus atau mungkin Jakarta menanganinya seperti ini. Itu tiap tiap Daerahnya pemimpin beda. daerah itu beda gitu kan. Mungkin di situ juga ya menjadi catatan juga. Cuma ini bukan bukan berarti semata-mata harus diubah sama enggak gitu. Maksudnya ini aku ngasih contoh aja gitu. Kayak sedikit materi lah gitu di live Instagram kali ini gitu. Terus ada poin ketiga yang dipakai sama Korea Selatan, yaitu kayak jadi ada sistem manajemen barcode. Jadi kan kalau di mereka tuh tiap wilayah bakal tiap tiap perumahan kayak gitu-gitu bakal ada tong sampah khusus kompos. Jadi yang memang organik ditaruh di situ, tapi harus di barcode gitu. Jadi ada barcode-nya dulu baru kebuka kayak gitu loh. Nah, mereka tuh emang bener-bener udah teknologi banget lah ya kayak gitu. Sama kayak tadi juga yang RFID itu. Jadi scan kayak e-money gitu lah ya. Terus habis itu, tapi bukan e-money, kayak semacam, iyalah bolehlah kita sebut e-money. Terus kayak
ID-nya seperti ini, tapi itu dibayar tiap bulan gitu. Jadi kalau kamu buang sampahnya membeludak, ya kamu harus bayar segitu gitu. Jadi sebenarnya inti dari semuanya adalah biar masyarakatnya tuh geger gitu, kayak biar mengurangi food waste, jadi makan tuh ya habis gitu kan, terus mengurangi juga pemakaian yang sekali pakai gitu, produk sekali pakai kayak gitu. Jadi biar mereka kan kalau misalnya buang sampah kebanyakan rugi gitu kan, makanya yaudah berarti harus buang sampah, meminimalisir sampah gitu yang dihasilkan kayak gitu. Itu salah satu contohnya, contoh caranya gitu kan. Terus di sisi lain ada Swedia ya kan. Kalau di Swedia itu ada yang namanya pen system. Nah, jadi sampah yang sampah yang sampah yang dihasilkan itu sama masyarakatnya ditaruh ke tempat daur ulang. Ini yang buat daur ulang ya. Kalau beda lagi sama yang buat kompos. Itu nanti ada yang buat energi gitu. Nah, kalau sampah daur ulangnya nanti dikumpulkan. Nah, nanti itu tuh kita yang dibayar sama pemerintah. Nah, jadi kayak makanya masyarakatnya tuh ya justru jadi rajin lah gitu. Karena ada apresiasinya gitu. Apresiasinya dibayar dengan tumpukan sampah daur ulang yang sudah mereka berikan ke ada tempatnya gitu, tempat khusus buat daur ulang gitu. Jadi mempermudah pemerintah, mempermudah penanganannya. Nah, terus habis itu lanjut juga ke ada waste to energy. Jadi itu mau yang organik, anorganik ya semuanya itu diolah buat jadi energi. Dan ini yang sangat signifikan. Yang benar-benar 50% dari keseluruhan sampah Swedia itu masuk ke energi gitu. Yang mana jadi benar-benar bermanfaat buat dia negaranya sendiri gitu. Jadi kayak ya benar-benar kerjasamanya tuh pas gitu, kayak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini kan. Kalau kita kan banyak yang terputus gitu kan. Belum begitu menyatu gitu kan. Jadi contoh kalau di kita kan bisa juga kayak gitu, cuma harus alurnya itu mungkin ya, alurnya yang sedikit rumit kayak gitu kan. Nah, bahkan di Swedia itu bahkan mereka tuh impor sampah dari sampah negara tetangganya gitu. Kayak kalau kita impor sampah malah jadi membludakan. Tapi kalau di Swedia sampah tuh beneran udah jadi energi gitu, kayak listrik sehari-hari aja tuh ya dari energi itu, jadi dari pengolahan itu gitu. Kayak ya sekeren itu gitu. Nah, makanya pengen banget gak sih kita tuh Indonesia biar bisa sampai kayak gitu. Nah, makanya pengen gitu dari acara ini juga pengen teman-teman semua tuh sadar lingkungan gitu, kayak ada keinginan gitu, kayak misalnya teman-teman tidak di bidang pengolahan sampah atau tidak di bidang kayak teknik lingkungan atau ya bidang-bidang itu, yang seminimal mungkin ya teman-teman memilah sampahnya gitu, atau enggak seminimal mungkin teman-teman ajak satu keluarganya gitu, termasuk aku juga harus aku baru mau memulai untuk kayak memilah sampah gitu, karena ini kan keluarga aku juga satu daerah gitu kan. Nah, ini tuh ya sosialisasi tidak mudah gitu kan. Masuk gak tadi? Tadi ada. Oke. Ya, makanya jadi ini ya, aku kayak sharing rencana aku ya. Rencana yang bakal aku lakukan dalam waktu dekat ini, atau mungkin di awal bulan Maret langsung aku lakukan, adalah ini, kayak aku minimal aku tuh punya kayak 3 tong sampah. 3 tong sampah. 3 tong sampah. 3 tong sampah yang mana aku nanti ngajak adik-adik aku sama ibu aku lah. Maksudnya kalau kan depan aku rumah nenek ya, jadi ya rumah nenek nggak usah lah, ntar dulu lah gitu ya, sabar lah gitu ya, bagi-bagi gitu. Nah, jadi mungkin dari rumah aku dulu kayak nanti dipilah-pilah organik anorganik sama yang botol-botol mungkin ya gitu kan. Karena kalau di kita baru 3 kan bagiannya. Tapi kalau mungkin di negara lain tuh ada yang sampai 5, kayak botol tuh dibagi lagi kayak botol botol kaca, botol plastik, terus habis itu kayak namanya kaleng, terus habis itu organik, terus paper yang gitu-gitu kan banyak ya kalau saya di luar negeri. Cuma kalau di kita ini tuh langkah awal dari pemerintah yang
seharusnya ayolah kita lakuin bareng-bareng juga. Jadi kayak milah sampah dari rumah, terus nanti abis itu ya udah kita taruh, nanti ada yang ngambil, itu akan mempermudah mereka gitu, tahu nih mana yang didaur ulang. Kenapa nih, mungkin ini juga salah satu alasan kenapa baru 11% sampah di Indonesia yang baru terdaur ulang. Ini alasan utamanya sih menurut aku ya. Karena kan pihak penanganan sampah nggak mungkin ngebukain sampah temen-temen satu-satu, ya kan ya, punten aja ini mereka punten gitu kan. 11% itu juga mungkin sebenarnya dari dari perusahaan-perusahaan yang emang udah melek akan sampah gitu kan. Jadi emang dari perusahaan-perusahaan yang udah ngebagi sampahnya gitu, yang emang udah kewajiban mereka gitu. Jadi yang sisanya 88% tuh yang ya dari masyarakat itu gitu, yang nggak milah gitu kan. Kan sayang banget guys gitu, karena kita tuh ya emang harus dari kita gitu, karena kalau kita berani menghasilkan, kita juga harus berani menangani gitu kan. Gitu. Itu harus banget sih ditanam di mindset tiap orang, tiap teman-teman, termasuk aku sendiri. Dan ini terus juga jadi catatan, konsisten itu nggak mudah, ya kan. Kalau kita tahu konsisten tidak mudah, ya kita laksanakan dari sekarang kayak gitu loh. Kayak apa ya, gimana yang aku bingung sih ya, ini tuh sebenarnya aku agen promosi buat temen-temen, ayo ngelakuin gitu lah. Kayak ini jadi sales untuk memilah sampah ya, anggap aja begitu. Karena emang perlu banget teman-teman gitu. Nah, salah satunya tuh dari acara You Peduli Sampah ini gitu. Kalau misalnya teman-teman minim pengetahuan gitu kan, teman-teman bisa join komunitas, bisa join organisasi, atau bisa join manapun gitu kan. Atau mungkin teman-teman mendirikan suatu perusahaan sosial gitu kan. Itu kan nggak masalah, itu teman-teman punya cara sendiri. Terus kalau misalnya teman-teman tidak dalam bidang itu, atau misalnya teman-teman kerjanya tuh misalnya ya kerja kantoran atau apa, ya itu kan bisa juga teman-teman influence sekitarnya gitu. Jadi mungkin kita tuh kebanyakan orang benar tuh diam, ya kan sih biasanya kan, orang benar tuh diam. Terus maksudnya bukan berarti teman-teman nggak benar, maksudnya kayak lebih kita tuh yang tahu ilmunya diam, tapi yang sok tahu malah keluar-keluar kan. Kurangnya di situ kan. Nah makanya yang harus apa ya, kita tuh harus nanemin banget gitu kalau kita harus berani bicara gitu, ya kan. Ini sebenarnya aku juga, ini bukan sharing apa ya, bukan berarti aku merasa benar gitu, tidak seperti itu teman-teman. Aku juga masih minim ilmu, sangat minim ilmu gitu, dan aku pun tidak terkait apa ya, tidak di bidang itu gitu. Aku mahasiswi. Oh ya, mungkin aku juga tergerak gara-gara aku masuk ke sebenarnya tuh aku tergerak tuh dari SMA ya, maksudnya kayak gregetnya dari SMA, tapi aku nggak punya wadah. Terus masuk ke kuliah, aku teknologi pangan, yang aku pikir kayak apa ya, ya udah ini mah ngolah makan aja, tapi ternyata terkait limbah juga gitu. Dan aku makin mikir lagi, limbah tuh bisa dijadikan apapun guys, kalau teman-teman benar-benar mendalaminya gitu, atau mungkin teman-teman aware gitu kan. Tapi minimal ya itu pilah sampah gitu. Ini aku tekanin lagi, pilah sampah itu paling minimal banget gitu kan. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin di sini udah dalam bidangnya, atau mungkin udah lebih jauh lah ya, maksudnya udah tidak terkait pilah-pilah lagi, tapi lebih ke waste to energy, waste to bioenergy, waste to antimikrobial. Jadi kayak banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Kayak sampah tuh bisa jadi antimikroba, sampah itu jadi biodeterjen, sampah itu bisa jadi ya semua bio itu bisa dilakuin dari sampah. Hidung aku kamera ya. Maaf, salah fokus. Nah, terus habis itu sampah tuh bisa jadi karya seni gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa lihat nih, ada komunitas-komunitas kita nih yang ikut itu menjadikan sampah tuh jadi ekoenzim. Ada juga yang diperjualbelikan lagi, ada juga yang melakukan project-project seperti A B C D. Itu nanti teman-teman bisa lihat tuh di kegiatan Yuk Peduli Sampah ini gitu. Terus teman-teman bisa nyobain juga bikin kompos di rumah tuh bisa guys gitu. Itu ada di workshopnya. Kalau yang tadi komunitas itu ada di expo-nya. Itu teman-teman kalau misalnya tertarik gitu kan, itu bisa banget kayak join kita gitu. Nah, gitu. Jadi kepanjangan ya. Maaf. Udah kali ya, segitu aja terkait ya. Itu sama materi kita. Ya.
gitu. Itu keren banget sih pemaparannya. Untuk yang tadi udah join mungkin udah langsung kayak oke, kayaknya gue harus langsung pilih-pilih sampah nih bisa jadi kan. Amin. Nah, kan acara YPS ini nggak cuma besok ya Teh. Nah, Mm-mm. dari acaranya tuh apa aja sih terus yang dilaksanainnya gimana? Boleh diceritain nggak? Oke. Jadi YPS ini itu ada 3 rangkaian, Mm-mm. tapi 2 rangkaian disatukan. Jadi Hmm. bisa dibilang 2, bisa dibilang 3. Jadi yang pertama itu ada lomba. Kita tuh Hmm. buka kemarin sih, ini udah lewat, Hmm. udah penilaian juga gitu kan. Udah ada ya udah ada juaranya lah gitu kan Hmm. istilahnya. Itu kita ada lomba karya tulis ilmiah sama ini poster kayak gitu. Hmm. Dilakuin selama kemarin sebulan kemarin. Lalu setelah itu ada ini workshop. Ini tuh workshop dan expo. Ini besok banget Hmm. guys. Jadi di workshop itu ngapain? Kita mengundang pemateri dari Waste for Change. Teman-teman bisa Hmm. lihat Waste for Change itu sociopreneur seperti apa yang telah mereka lakukan dan sekeren apa mereka itu teman-teman bisa lihat lah gitu. Dan kenapa Waste for Change gitu kayak ya teman-teman pokoknya yang tadi aku jelasin tadi mungkin ada yang baru join ya mungkin aku jelasin ulang jadi Waste for Change itu perusahaan sosial perusahaan ya teman-teman jadi emang Hmm. yang kerjanya tuh di bidang ini di bidang apa ya di bidang lingkungan ini gitu, tentang sampah ya Hmm. terutama ya Hmm. socialpreneur sebutannya jadi mereka tuh ada drop box sampah gitu kan terus ada Hmm. yang kayak eh, training ada training Hmm. bener-bener kalau training tuh nyebutnya biasanya yang udah kerja gitu kan training gitu Hmm. kan tapi kalau ada juga yang akademik akademi Hmm. salah bukan akademik nggak pakai kak ya jadi ada kayak akabis namanya itu Hmm. akademik gitu buat jadi buat teman-teman anak-anak SMA atau mungkin anak kuliahan itu bisa Hmm. join gitu loh bisa Hmm. join acara itu tapi ini di Bekasi sih tempatnya kayak gitu jadi Hmm. mungkin teman-teman bisa join acara itu terus nanti benar-benar melihat gitu kayak dari apa penanganannya tuh dari A B C D sampai jadi kompos jadi di apa ya jadi energi dan sebagainya gitu jadi dimanfaatkan lah intinya gitu terus abis itu di apa di Waste for oh ya lanjut deh jangan Eh. apa nanti kalau misalnya mau kenal Waste for Change langsung langsung bisa ikut ke workshop kita gitu kan kita bahas bahas acaranya dulu nanti di acara tuh Hmm. ngapain sih gitu kan di Hmm. acara tuh kita bakal ada pemaparan materi materi Hmm. dulu nih tentang terkait sampah ini di Indonesia itu seperti apa bla 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 mungkin aku nggak bisa spoil semua terus Hmm. habis itu setelah ada pemaparan materi kita akan ada ini apa Hmm. demo tuh bikin kompos jadi Ya. kalau teman-teman udah join pasti teman-teman tahu kita tuh udah mengumumkan barang-barang yang teman-teman perluin untuk Hmm. besok gitu untuk besok Hmm. gitu kan ada ember ada sampah kering ada sampah makanan yang kayak gitu ada sekop yang gitu-gitu deh nanti teman-teman bisa nyobain langsung benar-benar open camp Hmm. kayak nyobain kompos kayak gitu kan itu bisa Hmm. tapi kalau misalnya sekedar nontonin ya mangga gitu kan jadi ilmu bebas itu tapi alangkah Hmm. lebih baiknya bisa nyobain langsung lah kayak gitu kan Hmm. terus abis itu ada sesi diskusi juga tapi di demo juga Hmm. bisa diskusi kayak ini udah bener Hmm. atau belum kayak gitu ini ada kurang atau enggak kayak gitu kan itu bisa terus habis itu ada sesi diskusi itu khusus pertanyaan ya secara umum itu boleh diajukan ke apa ke Kang Albert gitu kan ini Hmm. namanya Kang Albert yang bakal mengisi beliau juga keren banget baik banget juga itu the best terus abis itu setelah itu selesai workshop kita bakal lanjut ke expo tuh Hmm. siangnya gitu kan expo tuh siang kita bakal meeting with communities gitu kayak kita Oh, bakal oke. ya kayak expo community gitu Hmm. jadi teman-teman bakal ke room gitu loh kayak Hmm. break room ya kalau di Zoom kan karena kita Iya, online iya. kan jadi nanti teman-teman break room Zoom jadi teman-teman nanti bisa milih mau masuknya ke komunitas mana kayak ada Giola ada apa ada juga Kresek Solo ada Desa Tanpa Sampah dan juga Pas-Pasam kayak gitu Hmm. nanti tiap komunitas membawakan materi masing-masing dan tiap komunitas Hmm. tuh keren nih Hmm. aku apa ya kita tuh search apa research gitu
untuk mengundang pihak-pihak ini tuh kita research dan mereka tuh benar-benar yang keren gitu. Emang benar-benar worth it lah teman-teman buat ketemu mereka tuh kayak gitu loh. Itu mereka keren banget. Terus juga nanti teman-teman bisa diskusi kayak gitu. Diskusi mungkin ada yang mau merintis komunitas bisa diskusi di situ atau misalnya mau tahu caranya bikin ekoenzim atau mungkin menanganan sampah yang baik dari rumah atau misalnya teman-teman ada yang udah berprogres udah komunitas sebagai komunitas terus iya komunitas aku gini nih Kak terus ada masalah gini nah itu bisa di sharing kayak gitu kan emang apa ya jadi wadah sharing buat teman-teman yang mau diskusi terkait apapun gitu kan terkait ya lebih tepatnya ke penanganan sampah ini maksudnya apapun di bidang penanganan sampah gitu kan jadi harapannya teman-teman bisa tahu gimana step-step penanganan sampah yang baik caranya gimana terus komunitas apa saja sih yang ternyata ada gitu yang ternyata ada komunitas yang menangani sampah sampai seperti itu gitu sampai ada produk-produknya sampai menghasilkan ekonomis kayak gitu kan itu keren banget gitu kan jadi begitu sih terus habis itu dilanjut dengan awarding nah di awarding ini untuk dikhususkan untuk para peserta tapi kalau misalnya yang teman-teman yang pengen join kayak peserta workshop expo mau join awarding juga mangga aja karena roomnya masih sama kayak ya udah di situ terus kayak lanjutnya ke awarding itu nanti ada pengumuman terkait pemenang lomba yang kayak gitu sih ya itu sih kegiatan YPS tuh guys terus ini juga gratis ya Kak ya iya gratis bener banget guys ini gratis bener-bener kayak ya udah ini gratis kayak ya udah resgis terus itu dapat ilmu kan kayak kalian tuh untung plus lah kayak gitu ya, kayak betul. kapan lagi lah kan ya betul ya. Jadi buat yang mau ikut ini sangatlah worth it ya Kak karena udah mah gratis dapat ilmu bisa ketemu orang bisa ngobrol kan iya betul banget jadi jangan lupa untuk ikutan YPS-nya seperti itu promosinya udah ya tapi jadinya udah masuk ke promosi tadi oh iya udah masuk ya gitu udah ya statement promosi lagi kali ya kayak yang satu kali gitu oke. Kayaknya udah kebahas semua sih Teh ya udah ya kalau ada yang mau ditambahin nggak selain itu coba aduh udah banyak banget tadi aku ngomong ya mungkin teman-teman kayak capek dengerin gak sih denger aku ngomong Arfi terutama sumpah Arfi yang sabar ya kalau misalnya ini ngomong suka nggak berhenti gitu apa hobi ya hobi. Kayaknya sih udah kebahas semua dari latar belakang tujuan acaranya kayak gimana terus kegiatannya apa aja udah tadi dijelasin terus kapan terus tadi promosi singkatnya udah kalau ada yang mau disampaikan juga boleh untuk kata penutup oh iya aku mau ngasih tahu juga jadi ini tuh termasuk untuk kegiatan ini tuh untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional di tanggal 21 Februari lalu nih tuh jadi ini sekaligus gitu ya jadi kenapa nggak pas hari H karena ya satu dan lain hal gitu karena terkait timeline juga jadinya di tanggal 28 gitu kita laksanakannya kayak gitu itu guys jadi untuk memperingati hari itu juga gitu oke. Itu ya iklan lagi kali ya boleh ya Iya boleh banget oke. Closing statement sekaligus iklan ya agak bingung ya iklan closing statementnya mungkin gini apa dari semua yang aku sampaikan ini teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman buat siapapun kalian berapapun umur kalian dari manapun keluarga kalian dari manapun daerah kalian semoga bermanfaat dan semoga dengan hadirnya kalian di acara kita tuh bermanfaat juga buat teman-teman dan menjadi salah satu gerakan untuk untuk respons kita terhadap masalah sampah ini kayak gitu yang mana sejujurnya nih ya guys tuh kan jadi ada sejujurnya Tunggu Kak tunggu Teh lanjutkan oke sebenarnya tuh sebenarnya kita
kita meskipun bukan negara maju kayak gitu, kita tuh udah banyak banget gitu kayak apa ya, gerakan-gerakan untuk menangani sampah ini udah banyak banget guys gitu. Tapi ya itu sayangnya kalau nggak dari kitanya tuh kayak lebih apa ya, jadi sulit gitu loh. Jadi kayak kayak ayolah teman-teman ayo kita benar-benar aware gitu. Maksudnya bukan berarti teman-teman harus fokus jadi perusahaan sosial, organisasi sosial, enggak. Tapi untuk apa ya, nurut gitu. Kalau ada kegiatan apapun tuh tolong nurut gitu, karena itu tuh bukan cuma buat pemerintah tapi buat kita gitu ya. Ya lihat sendiri kan, ada longsor kah? Longsor juga kan bisa jadi kayak dari apa ya? Gara-gara sampah gitu ya. Iya, karena air banjirnya gitu kan. Sumbat, terus airnya membludak, terus jadi longsor juga. Ya kan itu teman-teman sendiri yang ngerasakan gitu kan. Kayak tapi nanti tetap aja kayak kita ya jadi siklus gitu. Jadi kayak begitu lagi gitu kan. Terus terjadi lagi bencananya, terus begitu lagi, jadi lagi bencananya, terus aja begitu kan. Itu yang kerap kali kita lihat di negara kita lah kayak gitu kan. Nah, makanya ayolah teman-teman, kalau misalnya ya termasuk aku sendiri, kayak kita belum bisa menjadi yang wah banget, tapi ayolah kita ikut program-program itu gitu. Kita ikut serta kalau misalnya pemerintah melakukan kayak apa gerakan-gerakan seperti ini, ayo kita ikutin gitu, karena itu kan dengan tujuan, bukan semata-mata ya gimana pemerintah gitu kan, kayak gitu. Begitu sih guys. Terus kayak jangan lupa untuk daftar, hari ini terakhir banget daftar ke workshop dan expo Yuk Peduli Sampah. Ini hari ini terakhir banget, ayo teman-teman daftar, karena nggak akan rugi dan bahkan sangat menguntungkan teman-teman, dan ini free. Jadi kayak ya udah, syaratnya teman-teman cuma kayak follow aja biasa gitu loh. Jadi kayak juga teman-teman dapat sertifikat gitu kan, yang mana di situ bakal ada logo Waste for Change-nya juga gitu kan. Itu Waste for Change karena emang keren banget, jujur guys, teman-teman boleh lihat kayak gitu. Begitu sih guys. Ya, nah jadi ya kalau yang lagi pada nonton dan yang sudah nonton tadi, jangan lupa untuk ikutan acara YPS besok, karena hari ini adalah hari terakhir pendaftarannya. Seperti itu. Oke, akhir kata dari aku. Terima kasih Teh Miswa udah meluangkan waktunya dan udah membagikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama yang mendengarkan. Kayak gitu Teh. Oke. Aku juga mau terima kasih ke Arfi udah bertahan bersama Miswa di sini. Terima kasih teman-teman yang udah bertahan dari tadi dengerin aku cuap ya, semoga bermanfaat. Ya, sehat selalu teman-teman ya. Ini kayak dari hidung aku gatel kan, ini sampai merah gini. Tanda aku sedang tidak begitu fit. Jadi teman-teman jangan sampai nggak fit juga kayak aku gitu maksudnya. Pokoknya sehat selalu, jaga makanannya, jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk memilah sampah. Ya, betul. Terima kasih untuk semuanya. Semoga besok acaranya lancar. Amin. Oke, kalau gitu kita endkan saja live kali ini. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah menonton.